Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Mazmur 30 ayat 3, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Saudara yang terkasih, di hadapan umat pilihan Tuhan, Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Demikianlah firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya bukan hanya kesembuhan secara fisik, saudara, melainkan juga mencakup kesembuhan secara rohani yang berupa pengampunan dosa. Tapi sayang, begitu banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kesembuhan dari Tuhan adalah cerita usang, cerita lama dalam Alkitab, dongeng belaka, dan di masa sekarang kesembuhan hanya diperoleh melalui penanganan medis atau penanganan dokter dan rumah sakit. Dengar baik-baik saudara, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada umat-Nya di zaman Alkitab adalah Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Alkitab menyatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, segala kutuk dosa telah dipatahkan, dan salah satu kutuk dosa itu adalah sakit penyakit. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan, dan ditulis dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Saudaraku, bagi saudara yang saat ini sedang terbaring tidak berdaya di tempat tidur karena sakit penyakit, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan yang adalah dokter di atas segala dokter, sang tabib yang ajaib. Dalam keadaan apapun ingat Yeremia 30 ayat 17, sebab aku Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami semua yang mendengarkan firman Allah saat ini percaya bahwa mujizat masih ada, dan kami dapat mengalami mujizat ketika hidup percaya kami teguh di dalam Engkau. Dalam keadaan apapun kami saat ini, kami tahu Engkau Allah Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Dan kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Bukan hanya sakit secara fisik saja, tetapi sakit rohani pun Engkau sanggup menyembuhkannya dengan pengampunan dosa yang berasal dari Tuhan. Bapa, ampuni dosa kami. Kalau sakit penyakit itu mungkin karena ada kesalahan, dosa, pelanggaran kami. Tapi kalau itu karena kuasa-kuasa lain, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan sanggup memakai apa saja, makanan, minuman, istirahat, dan juga obat-obatan yang ada, penanganan medis yang dilakukan dalam nama Yesus. Engkau berkati, Engkau mengurapi semuanya, dan melaluinya setiap anak-anak-Mu yang terbaring sakit hari ini disembuhkan dengan kuasa daripada Tuhan. Bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan, dan sampai hari ini juga percaya kami adalah bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang merenungkan firman hari ini, dan percaya dengan iman kesembuhan sudah mereka alami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Firman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya
punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.